apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi ini menginspirasi kita tentang berkehidupan di masa yang akan datang. Pertama, mungkin saya akan mengulas sedikit tentang IKN, Pak. IKN itu sangat menarik sekali sebenarnya bagi kami, karena kami sempat juga waktu itu, zaman 2015, kami dengan Pak Bupati Gerbek sempat mengulas tentang kondisi perpindahan provinsi ke daerah yang agak lengang. Sedikit, Pak, karena waktu itu cukup padat juga, kemacetan di Denpasar cukup padat, sehingga untuk mengulanginya bagaimana kalau provinsi juga pindah. Jadi, dan itu kami kalkulasi dulu itu cukup dengan swasta aja sudah cukup, asal ada kebijakan pemerintah. Nah, ini juga IKN saya rasa ini juga sangat penting bagi pemerataan pertumbuhan kita di Indonesia. Yang kedua, saya ingin mengungkapkan bahwa kondisi pertumbuhan di Bali ini, di mana kalau kita melihat pertumbuhan di daerah selatan itu sangat tinggi, bahkan biasanya kalau tidak COVID itu rata-rata pertumbuhan melebihi daripada rata-rata pertumbuhan nasional. Sementara kalau kita melihat jauh ke Bali-nya sendiri, di selatannya itu sangat tinggi, di daerah lainnya justru rendah, Pak Menko. Artinya apa? Ketika pertumbuhan yang tinggi, tentu inflasinya tinggi, harga-harga naik, yang tidak bisa diikuti oleh teman-teman yang berpenghasilan dari pegawai biasa, dari buruh serabutan, dari pegawai negeri yang golongan D2, ini tidak bisa mengikuti daripada inflasi yang di selatan ini, sehingga menyebabkan mereka akhirnya banyak yang termarginalkan. Mereka akhirnya banyak yang pindah dari Denpasar dan Badung utamanya, karena mereka tidak mampu mengikuti inflasi tersebut. Mereka paling gampang adalah menjual tanahnya, rumahnya tiba-tiba menjadi 10 juta per meter, atau menjadi 1 miliar satu are, 1 juta per meter, jadi 10 juta per meter, jadi sekitar 1 miliar per are. Nah, untuk mereka menghidupi gaya hidupnya yang tetap, artinya lifestyle-nya yang tetap itu, yang tidak bisa diturunkan, mereka harus menjual rumahnya yang mereka akhirnya terpinggirkan, mereka lari ke Kelungkung, mereka lari ke Tabanan. Itu terjadi di Bali. Sementara di daerah utara, itu di sama timur, daerah bagian juga ini, ya banyak karena pertumbuhan rendah, maka penyerapan tenaga kerja rendah. Akhirnya mereka urbanisasi ke selatan. Mereka banyak berlari ke Denpasar, banyak berlari ke Badung. Yang menyebabkan kalau sekarang ini rumah-rumah di daerah Buleleng dan di daerah Karangasem banyak kosong, karena ditinggalkan oleh anak-anak muda, ya, dan mereka orang tua juga meninggalkan, entah jadi pembantu, entah jadi satpam atau yang lain-lain di Denpasar dan di Badung ini, di tempat-tempat pariwisata. Itulah kondisi Bali yang sebenarnya terjadi, dan ini akan membahayakan bagi apa yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi, bahwa ada culture yang menyebabkan Bali tumbuh. Mereka yang di utara seperti di Karangasem dan di Buleleng ini tidak bisa lagi mereka mengikuti kegiatan-kegiatan adat. Mereka meninggalkan kegiatan-kegiatan adat. Untung masih tersisa tua-tua kami yang masih di daerah tersebut. Sementara yang di selatan juga begitu, karena mereka biasanya adat itu adalah komunitas. Nah, ini juga mereka meninggalkan adatnya di daerah. Kami khawatir, Pak Menko, gemerlapnya pertumbuhan di selatan di Pulau Bali itu sama dengan gemerlapnya Jakarta yang orang Betawinya tidak ada lagi. Dan kalau Bali kami khawatir lagi, kalau culture-nya tidak ada seperti yang Pak Menteri Menko sampaikan, maka ini Bali akan tidak menarik lagi untuk dikunjungi. Itu yang satu. Mohon maaf Pak Menteri, saya agak panjang sedikit. Ini kegalauan kami sebenarnya untuk Bali, dan mudah-mudahan nanti Pak Menteri bisa menyeimbangkan pertumbuhan antara Bali Utara dan Bali Timur dengan Bali Selatan. Ya, tentu saya berharap dengan infrastruktur, karena sekarang ini semua Pak, faktor-faktor pertumbuhan yang disebut infrastruktur semuanya ada di
selatan Pak. Kita tahu Pak, kita ya Perindo sudah mulai sedang menggeliat, kemudian ada lagi tol katanya dari Jembrana menuju juga ke Denpasar Pak. Jadi ini faktor pertumbuhan yang akan sangat kencang juga Pak. Terus kemudian ada pula PKB Pak yang dibiayai oleh PEN. PKB itu pusat kesenian, pusat kebudayaan Bali yang juga di selatan Pak, di Kelungkung. Jadi hampir semua intan menteri-menteri Pak, mohon maaf Pak, menteri-menteri Pak, sebanyakan itu program-programnya juga banyak di selatan Pak, karena lebih mudah mungkin mengontrolnya Pak. Jadi saya berharap nanti lebih banyak ke utara dan ke timur Pak. Hal yang lain Pak yang menjadi paradoks sebenarnya Pak, kalau tadi bicara kemacetan Pak, banyak di Bali sekarang, itu penghasilan daripada PAD daripada provinsi itu 74% dari PKB Pak, pajak kendaraan bermotor. Nanti kalau public transportnya bagus, tentunya ini akan menurun. Dan ini saya dengar di provinsi lain juga demikian Pak. Maka ini perlu dicari solusi. Ya, bagaimana ketika ada public transport, tentu pajak kendaraan bermotor akan menurun. Tentu ini juga akan tidak menjadi ego sektoral daripada pemerintah provinsi itu sendiri Pak. Jadi besar harapan kami, ini mungkin Bapak saya dengar cukup teliti dengan berbagai pembangunan di Indonesia, termasuk Bapak mempunyai orang-orang yang sangat pintar juga. Saya dengar di staf Bapak. Saya mohon ini diteliti secara lebih dalam tentang pertumbuhan Bali secara detail Pak, bukan secara global ya. Itu harapan saya kepada Bapak, dan saya berharap Bapak semoga sehat terus Pak, karena negeri ini sangat memerlukan orang yang betul-betul bisa deliver Pak, orang bisa yang bekerja, yang mendeliver Pak. Ini banyak saya dengar dari, kebetulan saya di lingkungan Bapak di pemerintahan, banyak saya dengar hambatan-hambatan itu justru diterobos oleh Bapak sendiri ya, dengan bahkan sangat simpel Bapak sering berpikir, dan itu saya dengar sendiri. Oleh karena itu saya sendiri mendoakan Bapak itu sehat terus, sehingga terobosan-terobosan itu terjadi terus. Terima kasih Pak. Mohon maaf dari Pak Demer dari DPR RI. Kalau saya menyinggung EKN Indonesia, saya kira sampai sekarang prosesnya jalan baik ya. Jadi malah kita yang keteteran sebenarnya menerima dana orang yang mau investasi di IKN. Jadi kalau orang bilang kita nggak ada dananya, enggak. Kita terus terang aja berpacu dengan itu sekarang. Jadi begitu populernya Presiden Joko Widodo ini, dan begitu juga hebatnya Indonesia, apalagi setelah G20. Orang melihat Indonesia itu, ternyata ada ya, satu negara yang lagi keadaan sangat sulit itu malah ternyata baik. Ini kadang-kadang kita tidak apresiasi. Kita selalu lihat kurangnya ya. Kalau kurang sampai kapan-kapan juga pasti ada kurangnya, nggak akan mungkin kita sempurna. Tapi kita kan harus terus memperbaiki itu semua. Nah, mengenai ibu kota dan Bali, saya kira gini, saya tuh senang selalu apa yang mau kita buat tuh ada studi yang komprehensif. Kesalahan kita itu sebenarnya saya lihat karena pemimpin itu aku suka ini gitu. Jadi orang itu, padahal orang itu belum dibutuhkan. Jadi sebenarnya studi yang komprehensif itu dibutuhkan supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu. Ya kita tidak perlu menyalahkan, tapi kita belajar dari kesalahan itu untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan. Jadi saya silakan itu. Nah, kedua, mengenai pertumbuhan di utara, timur, selatan perlu diseimbangkan. Itu yang saya tadi sampaikan. Pak Wagub saya undang nanti dengan Pak Bupati, dengan Pak Bupati, Pak Gubernur tentunya, Wali Kota, dan Universitas Udayana, dan juga dari kantor kami untuk duduk dengan Bappenas. Ini gimana sih Bali ini gitu? Tadi yang Bapak sampaikan ini gimana nih sekarang? Mau diapakan ini 25 tahun sampai 50 tahun ke depan? Nah kita harus bilang studi. Saya bilang sama Pak Gubernur Wagub tadi malam, kemarin malam, kita kita hire aja Universitas Udayana. Tambah kalau perlu ada konsultan asing untuk membuat studi ini. Jadi basisnya harus studi.
supaya hasilnya itu betul-betul komprehensif. Jadi jangan perasaan, tapi basisnya data untuk ke depan. Itu saya kira perlu dilihat. Dan tapi memang dari hasil apa yang kami dapat, memang Bali ini akibat COVID harus berubah. Jadi tidak hanya kepada turis saja, dia harus mulai membuat tadi pertanian. Dari saya sudah singgung, pertanian, peternakan, perikanan, ya, yang harus dilihat di daerah mana dibuat itu. Dan misalnya untuk spot turis, apa namanya itu, diving, hiking, di mana dibuat itu. Kemudian pertanian harus pertanian modern Pak, yang yieldnya tinggi. Makanya di Toba itu sekarang kita bikin research center untuk genomik. Genomik ini adalah bagaimana membuat misalnya kacang pengamen, kacang apa namanya, ini bisa yieldnya lebih bagus, ya, yieldnya lebih bagus, kualitasnya lebih bagus. Itu bisa sekarang dengan teknologi sekarang bisa. Genomik itu ada 3. Satu genomik untuk manusia. Saya ketemu kemarin di Shanghai, Beijing Genomic Institute. Kemudian di Amerika juga dengan di San Diego. Kemudian yang ketiga kemarin dengan Oxford Genomic Institute. Jadi mereka ini sudah mengembangkan itu. Illumina dari Amerika. Nah, untuk manusia, di mana manusia itu sekarang bisa direkayasa. Ini juga berbahaya dari segi agama, hati-hati juga kita, karena bisa umurnya diperpanjang, lebih sehat, lebih pintar dan seterusnya. Nanti orang tanya Tuhan itu di mana nanti? Itu enggak satu Prof, itu perlu dari ibu Prof. Ini dari scientific harus dilihat. Nah, nanti orang bisa direkayasa dilihat sakitnya 5 tahun ke depan tuh kira-kira apa? Bisa diramalkan dengan tadi dengan genomik teknologi. Pertanian juga demikian. Di pertanian juga begitu Pak. Nanti buah apa yang bisa cocok dibuat di sini. Nah, perikanan atau binatang juga demikian. Misalnya binatang apa, sehingga kita mendapatkan binatang yang baik. Teknologi ini sekarang, saya sudah singgung tadi, kita bisa dijajah secara teknologi oleh bangsa lain, tapi tidak dari penguasaan teritori. Nah, jadi teknologi ini menurut hemat saya memang harus kita hadapi. Jadi kalau mau melihat Bali ini Pak, bukan hanya Bali aja, semua. Kita tidak percaya, dan saya sekarang akibat COVID ini berubah pandangan saya pada globalisasi itu. Jadi apa yang disebut keterpaduan logistik itu, saya pikir kita harus pertama 70% harus kita bisa meraamkan diri kita, mensupport diri kita. Jadi waktu COVID kemarin kita butuh paracetamol Pak. Paracetamol itu begitu India lockdown, kita nggak punya. Itu salah satu contoh yang disebut global supply chain itu menjadi modal, ternyata nggak jalan. Keadaan disrupsi seperti COVID. Jadi artinya apa? Ya kita harus ada kemandirian. Makanya tadi ini putarnya besi itu Bapak Ibu. Makanya saya dorong betul sesuai instruksi Presiden supaya kita e-katalog. Supaya apa? Buatan dalam negeri banyak. Supaya apa? Kalau terjadi apa-apa dunia, kita masih tetap survive. Minimal. Itu lahir dari pengalaman sendiri. Jadi itu membawa keberuntungan buat negeri ini. Jadi kita jangan berkelahi yang nggak perlu berkelahi. Kita habis energi kita Pak, 30% menurut saya. Hanya mempertengkarkan yang tidak perlu dipertengkarkan. Ya habis Pak. Misalnya, contoh saya bilang dari istri saya sampai dia bilang, Pak Luhut tuh hanya pro Cina aja gitu. Pro Cina memang gue bego apa? Kan enggak. Karena tapi saya lihat yang bisa segera mau menuruti mau kita itu baru Cina. Saya waktu ke Tiongkok saya bilang, kalau yang mulia bersedia investasi ke kami dengan bahasa yang lembut, mohon ada 5 hal yang perlu diperhatikan. 1, harus ada teknologi transfer. Apapun yang kita bawa ke Indonesia. Kalau enggak, kita kapan mau maju-majunya? Apa ada pernah teknologi transfer di Indonesia? Enggak pernah, ada carilah. Berpuluh-tahun. Pokoknya datang investor masuk, entah siapa dia, entah Amerika, entah mana saja. Yang kedua, kalian harus bawa teknologi
kelas 1 yang belum punya, yang ramah lingkungan. Bisa sampaikan. Yang ketiga, harus lakukan B2B, business to business. Tidak boleh government to government. Kenapa? Supaya kita jangan masuk dalam debt trap yang bisa membangkrutkan satu negara. Jadi orang bilang kita utang sama pemerintah Cina, tidak ada utang kita sama Cina. Semua B2B kok. Kalau dia mau ada bermasalah sama bisnis itu urusan kau sama bisnis itu. Tidak ada urusan saya itu. Yang keempat, saya bilang kamu harus memakai tenaga kerja Indonesia sebanyak mungkin. Tapi saya paham, saya bilang 5 tahun pertama kami juga nggak punya. Orang pada ribut bilang, masa nggak pakai lah, cari aja, kasih ke saya kalau ada. Sekarang setelah 5-6 tahun, kita sudah punya politeknik. Mungkin saya cerita pengalaman saya di Morowali itu, Bapak Ibu. Waktu kita membangun politeknik, tidak ada yang lulus anak daerah. Yang lulus dari Ujung Pandang, dari Manado, dari mana? Kenapa? Yang kualitas pendidikan nggak bagus di sana. Kenapa? Yang gurunya nggak bagus. Kenapa? Perhatian kita kurang. Ditanya 7 kali 7 berapa? Siap, 77. Pak, Bapak nggak usah ketawa, ini true story Pak. Ya, true story. 9 kali 9, siap 99. Akhirnya sekarang kita perbaikin, kita bikin teori gasi di sana. Ngajar Prof. Johannes dengan tadi CSR-nya perusahaan dan pemerintah. Sekarang tanpa kita sadari pendidikan bagus. Politeknik terbaik di Indonesia saya kira bukan di Jawa sekarang, tapi di situ. Kenapa? Dosen-dosennya dibayar dari mana yang bagus-bagus dan kerjasama luar. Jadi dengan 5 kriteria tadi kita sebenarnya lihat siapa yang punya duit, yang punya uang dan teknologi. Dia masih Tiongkok. Sekarang kita sudah mulai bilang, oke, terima kasih Tiongkok, kamu terus, tapi kita aja yang lain lagi. Jangan, saya nggak percaya pada pikiran kita harus bergantung sama satu orang. Saya juga kebetulan punya pribadi yang nggak suka bergantung dengan satu orang, ya kecuali istri ya. Kalau lain saya nggak suka. Jadi saya bilang, kamu harus bisa mendeliver sesuatu yang benar-benar baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali tadi masalah Bali ini tadi, memang pertanian, pariwisata, ya itu memang harus ditata nanti Pak. Nanti kita lihat dan kami sudah sepakat mengenai itu. Jadi jangan sampai Bali ini begitu pariwisata lockdown, Bali ini langsung buset seperti itu. Jadi tetap ya harus bisa survive. Saya kira nanti itu akan kita lakukan. Kemudian kita juga tidak ingin nanti orang mengungsi kemari, dan memang infrastruktur betul Pak, dari Gilimanuk itu mau dibuat tol road sampai Belian di Bali, tapi itu akan mengurangi nanti kepadatan lalu lintas di sini, jadi membagi jalan. Di utara juga kita perbaiki. Nah sekarang kita harus nanya apa sih yang paling baik, dan itu pernah saya laporkan Presiden. Misalnya kalau lapangan terbang utara dengan selatan sudah dibuat studi, kita belum butuh utara karena yang selatan masih bisa menampung sampai 6 juta menurut saya. Nah tapi ada masalah di sini, bagaimana keluar dari airport? Nah sekarang di studi Pak, apakah itu pakai tol laut atau apa? Itu belum jawab. Nah waktu itu ada usulan bikin LRT Pak. Terus Presiden tanya, kalau LRT apa tidak merusak pemandangan Bali? Jadi memang Bapak Ibu sekalian, biarkanlah nanti studi itu yang menentukan apa sih yang terbaik buat Bali. Nah dalam studi itu saya minta terus terang harus dikaitkan dengan budaya juga. Jadi jangan sampai budaya kita itu dan lingkungan juga terusak. Kemudian juga mengenai PAD, provinsi dari angkutan publik, saya kira harus kita balance Pak. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, pajak daripada kendaraan mestinya tidak boleh begitu. Ya, mestinya tidak boleh begitu Pak. Mesti ada penerimaan lain yang harus ada untuk menunjang dari penggunaan PAD dari daerah. Tadi Pak Bapaknya bertanya tadi mengenai urusan agama, ya saya nggak mau bicara soal agama itu karena nanti orang sensitif, nanti dipotong lagi omongannya repot lagi kan. Tapi buat saya satu Pak pegangan, dan saya selalu bilang anak-anak muda di kantor saya, sebenarnya kamu pergi ke gereja atau ke pura, harus kamu ke gereja sampai jengking kamu berdoa di sana, kamu keluar kelakuan kamu nggak baik, nggak ada gunanya. Saya ulangi, nggak ada gunanya. Karena menurut saya, mohon maaf, dengan umur saya hampir 76 tahun sekarang, doa yang terbaik itu adalah berbuat baik Pak kepada lingkungan kita.